Jangan lihat lagi. Apa gunanya sampah ini? Kakak senior akan membawamu untuk bersenang-senang. Yang Kai menghentikan langkahnya dan berbalik. Berjalan lurus ke arah Fang Tai dan menatapnya. Saudara Fang, apakah kamu salah minum obat hari ini? Fang Tai berkata, Fang ini tidak sakit. Mengapa saya harus minum obat? Jika kamu tidak sakit, mengapa kamu mengatakan omong kosong dan menghinaku tanpa alasan? Fang Tai sangat terkejut. Kapan aku menghinamu? Oh, kamu sedang berbicara tentang sampah itu, bukan kamu. Fang ini mengacu pada orang lain. Tetapi jika kamu mengambil inisiatif untuk mengambil posisi, tidak ada yang bisa saya lakukan. Petik 2. Yang Kai menatapnya. Mata Fang Tai dipenuhi dengan ejekan. Yang Kai mengangguk. Sepertinya saudara Fang sakit parah. Tepat ketika Fang Tai hendak mengatakan sesuatu, dia melihat kepalan tangan mengembang dengan cepat di depan matanya. Segera setelah itu, kepalanya berdengung seolah-olah dia telah dipukul oleh kekuatan yang kuat, menyebabkan dia terbang mundur. Kepalanya berputar ketika dia melihat bintang-bintang. Wanita di sebelah Fang Tai tercengang saat dia menatap Yang Kai dengan linglung. Dalam penglihatannya, Yang Kai masih dalam posisi meninju. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya bahwa kakak senior yang tampaknya ramah ini akan memiliki temperamen yang berapi-api dan menyerang seseorang tanpa peringatan. Apakah dia tidak tahu apa konsekuensinya? Dalam waktu kurang dari 3 napas waktu setelah pukulan Yang Kai, para wanita di aula semua menggunakan teknik gerakan mereka dan bergegas keluar dari pintu, menghilang dalam sekejap mata. Di sisi lain, ada beberapa 7 murid tanah terampil yang menikmati diri mereka sendiri di sini, memandang dengan penuh minat. Sudah berapa tahun sejak seorang pelayan berani bertindak secara pribadi, namun, hari ini, mereka benar-benar dapat menikmati pertunjukan. Di sisi lain, Fang Tai perlahan bangkit, hanya untuk merasakan mulut dan hidungnya menjadi sedikit lengket. Menjangkau tangannya, dia menyeka darah dari wajahnya dan menatap Yang Kai dengan tak percaya. Kamu berani memukulku? Dia juga menjadi bodoh. Tidak pernah menyangka Yang Kai akan menyerangnya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, Yang Kai tidak akan bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Untuk sesaat, penghinaan dan kemarahan menggenang di hatinya, menyebabkan momentumnya anjlok. Jika kamu berani menghinaku, mengapa aku tidak berani memukulmu? Yang Kai mencibir. Bagus, Fang Tai berteriak dengan marah saat dia menendang meja dan kursi yang menghalangi jalannya. Seperti binatang purba, dia bergegas menuju Yang Kai. Kedua tinjunya seukuran pot memenuhi udara saat mereka terbang menuju Yang Kai. Fang Tai juga pendatang baru yang baru saja tiba di Outer Universe, dan kekuatannya hampir sama dengan Yang Kai. Jadi pertukaran ini sebenarnya cukup seimbang. Beberapa 7 murid tanah terampil yang menonton dari samping bersorak keras. Namun, mereka berdua hanya bertarung selama selusin napas sebelum sekelompok orang bergegas masuk dari luar. Pemimpin kelompok ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia menyapu matanya ke kiri dan ke kanan. Menyipitkan matanya saat dia berteriak dengan marah, berhenti. Yang Kai dan Fang Tai, yang telah berjuang sepuasnya, mengabaikannya dan terus bertarung. Kamu memberontak, pemimpin berteriak dengan marah. Melambaikan tangannya saat 7 murid tanah terampil di kedua sisi melemparkan tali. Tali ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan melilit Yang Kai dan Fang Tai seperti ular spiritual, langsung mengikatnya. Yang Kai berjuang sejenak tetapi tidak dapat membebaskan diri. Sebaliknya, kekuatan tali meningkat pesat, menyebabkan dia merasa tidak nyaman. Kamu cukup berani. Sebenarnya berani bertarung secara pribadi. Tidakkah kamu tahu aturan Seven Skillful Land? Setelah menjebak mereka berdua, pemimpin itu berjalan ke Yang Kai dan Fang Tai dan menatap mereka dengan dingin. Kakak senior, Fang Tai juga kembali sadar pada saat ini. Terutama karena dia baru saja dipukuli oleh Yang Kai. Jadi dia sedikit marah. Kalau tidak dia tidak akan berani bertindak begitu lancang. Mengetahui bahwa masalah ini agak terlalu besar dan bahwa kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan dia diasingkan ke kutukan abadi. Dia segera memohon belas kasihan. Kakak senior, adik laki-laki ini baru berada di sini selama beberapa bulan dan masih belum terbiasa dengan aturan Seven Skillful Land. Bisakah kakak senior mempertimbangkan pelanggaran pertama adik laki-laki ini dan menghindarkanku? Adik laki-laki ini sangat berterima kasih. HMPH, pemimpin dengan dingin mendengus. Aturan adalah aturan. Siapa yang peduli apakah ini pelanggaran pertamamu atau bukan? Setelah menderita kerugian kali ini, kamu akan tahu bagaimana harus bersikap lain kali. Petik 2. Fang Tai menjadi cemas. Kakak senior, saya tidak bersalah. Bajingan ini memukulku. Jadi aku tidak punya pilihan selain melawan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada kakak senior di sana. Mereka melihat semuanya dengan jelas. Petik 2. Pemimpin itu menatapnya dengan dingin. Saya hanya tahu bahwa ketika saya masuk, kamu berkelahi dengan bocah kecil ini.
Adapun siapa yang menyerang lebih dulu, aku tidak tertarik untuk mengetahuinya. Singkirkan mereka semua. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar. Fang Tai dan Yang Kai, yang diikat seperti pangsit, juga ditahan. Fang Tai mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Tetapi yang dia terima hanyalah teriakan dari seorang murid di dekatnya. Melihat ini, Yang Kai juga menyerah untuk berdebat. Di lantai 2, wajah Old Fang pucat saat dia bergumam. Oh tidak, oh tidak, oh tidak, tidak, tidak. Dia telah mendengar keributan di lantai bawah dengan jelas. Ketika Yang Kai bertarung dengan Fang Tai, dia buru-buru mengenakan pakaiannya dan bergegas keluar. Tetapi dia sudah selangkah terlambat. Dia hanya menyaksikan Yang Kai dibawa pergi, tidak dapat menyelamatkannya. Orang yang membawa Yang Kai pergi adalah tim patroli dari Pasar Tanah 7 terampil. Sebagai seorang pelayan, dia tidak bisa mengatakan apa-apa di depan mereka. Setelah memikirkannya, satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Yang Kai saat ini adalah Zhou Zeng. Sebagai pengelola kebun buah dan juga seorang pembudidaya Open Heaven Stage, jika dia mau membantu, dia harus bisa membantu. Setelah secara mental mempersiapkan dirinya untuk kehilangan banyak darah, Old Fang bahkan tidak punya waktu untuk merapikan pakaiannya sebelum bergegas ke tanah spiritual api. Di dalam sel sederhana dan kasar, Yang Kai dan Fang Tai terkunci di dalam, masing-masing menempati sudut sel. Sel penjara ini terletak di tengah pasar, jauh di bawah tanah. Itu dibangun dengan santai dengan kayu. Dan jika Yang Kai mau, dia bisa dengan mudah melarikan diri. Namun, baik dia maupun Fang Tai tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Para murid dari Seven Skillful Land menjaga di luar. Jadi bagaimana jika mereka keluar dari penjara? Mereka masih akan diikat. Karena itu, meskipun tidak ada yang menjaga mereka sekarang, dan bahkan belenggu di tubuh mereka telah dilepaskan, mereka berdua hanya menempati sudut masing-masing, mengurus urusan mereka sendiri. Menemani Old Fang ke rumah bordil dan kemudian di penjara, Yang Kai agak terdiam. Namun, masalah hari ini membuatnya merasa sedikit aneh. Meskipun Fang Tai sengaja menarik garis di antara dia, karena dia telah menyinggung Zhou Zeng, tidak perlu menyinggung perasaannya tanpa alasan, kan? Hari ini, tindakan Fang Tai tampaknya sengaja memprovokasi dia. Tapi manfaat apa yang akan dia dapatkan dari melakukan ini? Hasil akhirnya akan sama dengan dia di penjara di sini. Dia tidak tahu hukuman apa yang akan dia terima. Sebelumnya, dia telah mendengar Old Fang mengatakan bahwa hukuman Seven Skillful Land untuk pelayan yang nakal cukup keras, dan dia mungkin dipenjara selama 3 tahun atau lebih. Jika dia benar-benar dikurung untuk waktu yang lama, dia akan menderita kerugian besar. Begitu dia dikurung di sini, kekayaannya akan terputus dan dia akan kehilangan pil Open Heaven yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan sampai titik ini, melihat Fang Tai, yang berdiri di sampingnya, dia menjadi lebih kesal. Melihat ke atas dengan dingin, pria ini menatap ke arah tertentu dengan ekspresi antisipasi. Yang Kai sedikit mengernyit, tidak tahu apa yang dia harapkan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, suara langkah kaki tiba-tiba datang dari luar. Fang Tai, yang sedang duduk bersila, segera berdiri sementara Yang Kai juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, salah satu dari mereka tiba di depan sel dan menatap 2 orang di dalam dengan ekspresi muram. Pengelola, Fang Tai memanggil dengan penuh semangat. Manajer Zhou, Yang Kai menangkupkan tinjunya sedikit, meskipun hubungannya dengan Zhou Zeng tidak terlalu baik, karena dia memiliki gelar manajer. Dia masih harus menunjukkan etiket yang tepat untuk menghindari tertangkap basah. Kalian berdua benar-benar membuat wajah buruk tanah spiritual api. Zhou Zeng menggertakkan giginya dan menunjuk kedua orang di sel. Ekspresi kekecewaan muncul di wajahnya. Kalian berdua berani bertarung di pasar. Kalian berdua luar biasa. Kalian terlalu luar biasa. Fang Tai berkata dengan canggung. Itu hanya kesalahpahaman, Tuan Manajer. Yang Kai dan saya tidak berkelahi satu sama lain. Itu hanya momen rasa ingin tahu. Kita hanya berdebat. Tetapi siapa yang tahu hal seperti ini akan terjadi? Saat dia berbicara, dia menoleh dan menatap Yang Kai dengan sengit. Yang Kai menoleh dan pura-pura tidak melihat apa-apa. Kamu sudah ditangkap oleh tim patroli. Namun kamu masih berani mengatakan ada kesalahpahaman. Zhou Zeng berteriak dengan marah. Dan luka di matamu. Apakah kamu pikir aku buta? Fang Tai mengulurkan tangannya untuk menutupi mata yang baru saja ditinju Yang Kai. Tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zhou Zeng mendengus. Apakah kamu tahu hukuman seperti apa yang akan diterima seorang pelayan karena berkelahi secara pribadi? Fang Tai bertanya dengan gugup. Hukuman apa? 3-100 tahun penjara. Zhou Zeng mencibir. Apakah kamu ingin 3 tahun atau 100 tahun? Fang Tai terkejut dan memohon. Tuan Manajer, selamatkan aku. Zhou Zeng berkata. Namun,
Saya kebetulan mengenal kapten patroli yang menangkap kamu. Jadi saya masih bisa berbicara dengannya. Karena kamu semua pendatang baru dan telah melakukan pelanggaran pertama, saya akan membiarkan masalah ini berhenti. Jika ada waktu berikutnya, aku pasti akan menghukummu. Biarkan masalah ini berhenti, Yang Kai tercengang ketika mendengar ini. Dia mengira dia akan dikurung selama beberapa tahun dan sudah mempersiapkan diri secara mental. Fang Tai, di sisi lain, sangat gembira dan dengan cepat menangkupkan tinjunya. Terima kasih banyak, Manajer Zhou. Fang ini akan mengingat kebaikan besar manajer dan tidak akan pernah melupakannya. Zhou Zeng tidak berkomentar, malah membuka pintu sel dan berkata, "Keluar, apa yang kamu tunggu di dalam?" Fang Tai dan Yang Kai berjalan keluar satu demi satu. Zhou Zeng dengan dingin mendengus. Jika bukan karena acara di kebun buah hari ini, raja ini tidak akan mengganggu hidupmu. Fang Tai bertanya, apakah ini inspeksi kepala manajer? Ini bukan rahasia. Dan para pelayan di rumah para pelayan telah mendengarnya melalui saluran yang berbeda. Itu benar. Manajer utama seharusnya sudah tiba di kebun buah sekarang. Kalian berdua harus bergegas. Jika chief manager memeriksa wilayah kamu, kamu sebaiknya berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, tidak ada yang bisa melindungimu. Ya, Fang Tai dengan cepat mengangguk. Baru pada saat itulah Yang Kai ingat bahwa yang disebut manajer utama akan memeriksa taman tanah spiritual api hari ini. Seluruh tanah spiritual api telah sibuk hanya untuk hari ini. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jadi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Yang perlu dia lakukan hanyalah melakukan yang terbaik. Mereka berbicara. Mereka bertiga tiba di tanah. Pada saat ini, seluruh pasar terdiam. 3 hari telah berlalu dan semua pelayan telah kembali ke kebun masing-masing. Jadi tempat itu secara alami kosong. Tidak ada murid dari Seven Skillful Land di luar sel. Dan sepertinya hanya mereka bertiga yang hadir. Sudah larut. Manajer Zhou. Aku akan pergi dulu. Seru Yang Kai sebelum melayang ke langit dan langsung menuju Fire Spirit Land. Dia sama sekali tidak menghormati seniornya. Ketika manajer menyelamatkannya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih. Fang Tai melihat ke arah Yang Kai pergi dan mendengus dingin. Tidak perlu baginya untuk berterima kasih padaku. Zhou Zeng tertawa ringan. Mereka yang pantas untuk berterima kasih sudah berterima kasih padanya. Old Fang telah menghabiskan banyak pil Open Heaven untuk memintanya maju dan memohon keringanan hukuman. Jadi demi pil Open Heaven itu, dia tidak dapat diganggu untuk berdebat dengan Yang Kai. Dengan ekspresi serius, dia berbisik, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Fang Tai berkata, Fang ini dapat mencapai apa yang dia miliki hari ini semua berkat bimbingan Tuan Manajer. Jika Tuan Manajer memiliki instruksi, Fang ini akan melakukan apa saja. Petik 2. N. Sangat bagus. Zhou Zeng mengangguk, puas dengan sikap Fang Tai. Fang Tai mengerutkan kening. Namun, Fang ini memiliki sesuatu yang dia tidak mengerti. Jangan tanya apa yang seharusnya tidak kamu tanyakan. Zhou Zeng juga dengan jelas memahami keraguan Fang Tai. Jadi dia dengan cepat membungkamnya. Juga, apa yang terjadi kali ini hanyalah kecelakaan. Fang Tai menunduk. Saya mengerti. Ayo cepat ke kebun buah. Mungkin ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton nanti. Selain itu, karena Chief Manager ada di sini, saya harus menemaninya apapun yang terjadi. Saat Zhou Zeng berbicara, dia melayang ke langit. Fang Tai tidak mengerti, tidak tahu pertunjukan seperti apa yang akan diadakan. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi kemarin. Tetapi karena Zhou Zeng sudah mengatakannya, dia tidak bertanya lebih jauh. Ketika mereka berdua pergi, Yang Kai sudah tiba di tanah spiritual api. Saat dia melewati desa tempat rumah para pelayan berada, dia melihat cahaya keemasan dari sudut matanya. Melihat ke bawah, dia melihat bahwa di depan kamarnya, Jenderal Besar Si Chen terus-menerus mematuk pintu, sepertinya memanggilnya keluar. Jenderal Besar, Yang Kai memanggil. Ketika Jenderal Si Chen mendengar suara ini, dia menoleh untuk melihatnya sebelum berubah menjadi ayam jago biasa, mengepakkan sayapnya saat dia terbang menuju Yang Kai. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Jenderal Besar, sudah waktunya bagimu untuk menurunkan berat badan. Dia tidak tahu apakah itu hanya imajinasinya. Tetapi Yang Kai merasa bahwa ayam bodoh ini bahkan lebih gemuk daripada pertama kali dia melihatnya. Menjangkau, dia memanggilnya dan meletakkannya di kepalanya. Pantat Jenderal Besar Si Chen berkedut saat dia menemukan posisi paling nyaman dan mematuk Yang Kai 2 kali. Yang Kai berkata, sesuatu terjadi. Saya tidak bermaksud menunda waktu. Jadi berhentilah mematuk. Jenderal Si Chen akhirnya tenang. Setelah beberapa saat, mereka tiba di kebun buah dan terbang sebentar sebelum mendarat di wilayah mereka sendiri.
di mana Dayu sedang menunggu dengan cemas. Mendengar keributan itu, Dayu menoleh dan menunjukkan ekspresi terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Saya mendengar dari Old Fang bahwa kamu berkelahi dengan seseorang dan ditangkap oleh tim patroli. Mulut besar Fang tua, wajah Yang Kai dipenuhi dengan rasa jijik. Ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Jadi mengapa repot-repot membicarakannya? Aku yang bertanya padanya. Apa kau baik-baik saja? Apakah tim patroli melakukan sesuatu padamu? Dayu bertanya dengan prihatin. Bukan apa-apa. Jika ada apa-apa, apakah aku masih akan berdiri di sini? Yang Kai tersenyum. Dayu mengangguk. Itu benar. Apakah manajer Zhou yang melangkah maju untuk melindungimu? Bagaimana kamu tahu? Yang Kai tercengang. Dayu berkata. Fang tua memberi manajer Zhou hadiah yang bagus. Yang Kai menunjukkan ekspresi pengertian. Tidak heran. Dia bertanya-tanya kapan Zhou Zeng begitu baik. Dapat dimengerti bahwa dia pergi untuk menyelamatkan Fang Tai. Tetapi bagaimana dia bisa dengan mudah mengeluarkan Yang Kai juga? Ternyata Old Fang telah menggunakan kekuatannya. Berapa banyak yang diberikan Old Fang padanya? Yang Kai bertanya. Dayu berkata. Aku juga tidak tahu. Tapi kurasa itu bukan angka yang kecil. Kalau tidak, jika seorang pelayan tertangkap berkelahi secara pribadi, bagaimana mungkin tidak ada hukuman? Tetapi selama kamu baik-baik saja, tidak apa-apa. Petik 2. Kamu benar. Yang Kai mengangguk. Saat kamu bebas, beritahu Old Fang bahwa kamu aman. Dia mungkin belum tahu kamu sudah keluar. Dayu melihat sekeliling dan berkata. Juga, hari ini adalah hari kepala manajer datang untuk memeriksa kebun buah. Jadi kamu harus berhati-hati untuk tidak mengendur. Aku tahu, kamu harus cepat kembali juga. Ketika saya datang ke sini, saya mendengar dari Zhou Zeng bahwa kepala manajer seharusnya sudah ada di taman. Jika dia mengetahui bahwa kamu tidak tinggal di wilayah kamu sendiri dan malah datang ke tempat saya, itu tidak akan baik. Kalau begitu aku akan kembali dulu, kata Dayu sambil berjalan menuju kebun buahnya sendiri. Setelah dia pergi, Yang Kai mengeluarkan artefak komunikasi yang dia miliki dengan Old Fang dan memberitahunya bahwa dia aman. Old Fang dengan cepat mengiriminya pesan dan menanyakan detailnya. Jadi Yang Kai secara alami setuju. Setelah mendengarkannya, lelaki tua itu menyuruhnya untuk tidak bertindak gegabah di masa depan. Ketika Yang Kai bertanya kepadanya berapa banyak manfaat yang dia berikan kepada Zhou Zeng, lelaki tua itu benar-benar memutuskan koneksi. Jelas tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Ini semakin menegaskan dugaan Yang Kai bahwa Old Fang telah memberinya cukup banyak kali ini. Jika tidak, mengapa Zhou Zeng begitu baik untuk membawanya keluar? Mengutuk keserakahan Zhou Zeng yang tak terpuaskan di dalam hatinya. Dia diam-diam bersumpah bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia akan membuatnya memuntahkan semua yang dia miliki dan kemudian berbalik untuk menyibukkan diri di taman. Inspeksi kepala manajer atas kebun buah adalah peristiwa besar, dan itu jelas dari sikap Du Rufeng. Jadi Yang Kai tidak bertindak sembarangan. Mungkin karena apa yang terjadi kemarin. Tetapi Yang Kai masih merasa agak gelisah hari ini. Seolah-olah sesuatu akan terjadi, membuatnya semakin waspada. 1 jam kemudian, Yang Kai berdiri di tengah kebun buah sambil memegang tokennya. Wajahnya begitu muram hingga seperti akan meneteskan air. Kebun buahnya sendiri kekurangan buah. Jumlah buah spiritual api di taman terbatas, dan setiap token pelayan memiliki catatan tentang mereka. Jika mereka rusak atau busuk, mereka perlu melapor ke berbagai manajer taman. Tetapi dalam keadaan normal, buah roh api tidak akan rusak, apalagi kehilangan satu tanpa alasan. Tetapi pada saat ini terjadi di kebunnya sendiri. Jumlah buah roh api yang hadir jauh dari jumlah yang tercatat di token. Yang Kai dengan hati-hati menghitung jumlah buah roh api di taman buah 3 kali. Bagaimana mungkin ada yang kurang? Sebelum pergi bulan lalu, Yang Kai secara khusus memeriksanya sekali. Pada saat itu, jumlah buah yang dia hitung sudah benar. Tetapi setelah beberapa hari, jumlah buah yang dia hitung tidak lagi benar. Menyapu Divine Sense-nya, Yang Kai dengan hati-hati mencari di salah satu pohon buah-buahan. Sesaat kemudian, Yang Kai akhirnya menemukan dan langsung pergi ke pohon buah roh api, menatap tempat tertentu. Awalnya, seharusnya ada buah roh api di sana. Tetapi pada saat ini, tidak ada apa-apa di sana, dan akar buah roh masih segar. Bahkan jika Yang Kai belum memetik buah roh api sebelumnya, dia tahu bahwa buah di sini telah dipetik kurang dari 2 jam yang lalu. Seseorang benar-benar berani mencuri buahnya saat dia pergi. Yang Kai menjadi marah. Orang bodoh macam apa yang begitu berani melakukan hal bodoh seperti itu? Mencuri buah roh tentu saja bisa menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tetapi orang lain menemukan kebenarannya. Bahkan 100 nyawa tidak akan cukup. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang punya dendam dengan dia? Di seluruh tanah spiritual api, Yang Kai tidak mengenal banyak orang.
Dan satu-satunya yang memiliki konflik dengannya adalah Zhou Zeng dan Fang Tai, yang telah dia lawan kemarin. Fang Tai tidak memiliki kesempatan seperti itu. Dia bahkan tidak bergerak ketika dia tiba. Mungkinkah Zhou Zeng? Seharusnya bukan dia, Zhou Zeng telah memancingnya dan Fang Tai keluar dari pasar. Jadi dia juga tidak punya waktu untuk melakukan hal seperti itu. Karena bukan Zhou Zeng atau Fang Tai, siapa lagi yang dendam padanya? Setelah memikirkannya sebentar, Yang Kai tidak bisa memikirkan apapun. Tetapi gambar beruang Xiang Yong melintas di benaknya. Dan dia samar-samar merasa bahwa jika itu Xiang Yong, itu mungkin. Tapi tidak ada dendam antara dia dan Xiang Yong. Jadi tidak ada alasan bagi pihak lain untuk begitu kejam padanya, kan? Mungkin dia bisa meminta Dai Yu. Ketika dia datang ke sini sebelumnya, Dai Yu berada di kebun buahnya. Jadi dia mungkin melihat sesuatu. Setelah mengambil keputusan, tepat saat dia akan bergerak, dia tiba-tiba mendengar suara ramai mendekat dari kejauhan. Melihat ke atas, ekspresi Yang Kai membeku. Di sisi lain, sekelompok orang terbang di udara dengan santai. Pemimpin kelompok ini memiliki penampilan yang mengesankan dan ekspresi yang bermartabat di wajahnya. Jelas sekali dia adalah pria dengan status tinggi, sekitar 40 tahun. Di sebelah kirinya, Du Rufeng setengah langkah di belakangnya. Senyum di wajahnya saat dia mengobrol dengannya. Tetapi pria itu hanya berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Sesekali menundukkan kepalanya untuk melihat sekeliling. Sesekali mengangguk ringan. Di belakang Du Rufeng adalah Zhou Zeng. Tetapi dari posisinya di kerumunan, sepertinya dia bahkan tidak bisa berbicara. Meskipun dia belum pernah melihat pria ini sebelumnya, Yang Kai dapat segera mengatakan bahwa pria parubaya yang memimpin harus menjadi kepala manajer dari Seven Skillful Land. Dia secara naluriah mengecilkan lehernya. Jika kebun buah itu damai, dia tidak perlu takut apapun. Tetapi sekarang karena wilayahnya kehilangan buah, dia tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia diam-diam berdoa agar orang-orang ini segera pergi dan tidak memperhatikannya. Tapi hal yang dia takutkan, harus terjadi begitu saja. Saat dia merasa bersalah, Yang Kai mendengar kepala manajer berkata, bukankah itu Jenderal Duan Hai, si Chen? Kenapa dia datang ke taman? Yang Kai hampir muntah darah. Dia begitu fokus pada kesalahannya sehingga dia benar-benar lupa bahwa jenderal besar masih terbaring di kepalanya. Tubuh emas jenderal besar itu seperti suar dalam kegelapan, sehingga sulit bagi orang lain untuk tidak memperhatikannya. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan membawa jenderal besar bersamanya hari ini dan akan membiarkannya tinggal di rumah pelayan. Du Rufeng berkata, kepala manajer benar. Itu adalah jenderal yang mulia si Chen. Kepala manajer terkekeh. Bagaimana pelayan ini menyinggung jenderal si Chen? Jenderal besar sebenarnya ingin menghukumnya seperti ini. Petik 2. Du Rufeng berkata, kepala manajer salah paham. Dia tidak menyinggung jenderal si Chen. Saya juga berpikir dia dihukum karena menyinggung jenderal agung. Tetapi ketika saya melaporkannya kepada Yang Mulia, saya mengetahui bahwa jenderal besar menyukainya dan sangat dekat dengannya. Seperti dia, mendekatinya, kepala manajer menunjukkan ekspresi terkejut. Saya memahami temperamen Jenderal Si Chen dengan cukup baik. Orang-orang biasa diabaikan begitu saja. Apa yang istimewa dari pelayan ini sehingga dia benar-benar bisa mendapatkan bantuan dari jenderal besar? Du Rufeng tidak bisa menahan tawa. Murid ini tidak tahu. Mungkin jenderal besar memiliki caranya sendiri dalam memandang orang. Ayo turun dan lihat. Minat kepala manajer terusik. Dan dengan lambaian tangannya, dia memimpin kelompok itu ke bawah. Ketika Yang Kai melihat adegan ini, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk mengutuk dengan keras. Namun, jika itu adalah berkah, itu bukan kutukan. Jika itu adalah kutukan, itu tidak bisa dihindari. Melihat sekelompok orang bergegas, dia tidak punya pilihan selain menguatkan dirinya dan menyapa mereka. Menangkupkan tinjunya dari jauh, Yang Kai menyapa berbagai tuan. Kepala manajer tidak menatapnya, malah menatap Jenderal Si Chen yang berdiri di atasnya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak perlu terlalu memperhatikan seorang pelayan belaka. Alasan utama dia turun adalah karena Jenderal Si Chen. Di sisi lain, Du Rufeng, yang mengikuti di belakang, berkata, Yang Kai, ini adalah kepala manajer Seven Skillful Land saya, yang bertanggung jawab atas semua hal yang berkaitan dengan Taman Seven Skillful Land. Saat dia berbicara, dia memberi Yang Kai tatapan meyakinkan. Yang Kai membungkuk lagi. Salam, manajer utama. Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa akan aneh jika dia tidak gugup. Ada buah yang hilang dari kebun buah tanpa alasan. Jadi jika dia tidak menemukannya, bagaimana dia bisa menjelaskannya? Kalau katanya dicuri, mana buktinya? Jika dia tidak dapat menemukan orang yang mencuri buah itu, dia harus bertanggung jawab atas kehilangan buah roh api.
Tetapi dia tidak tahu apakah Du Rufeng akan dapat melindunginya. Dia ingin mengiriminya transmisi suara untuk menjelaskan situasinya. Tetapi manajer utama ini jelas adalah Master Open Heaven Stage. Jadi bagaimana mungkin ada penyembunyian dalam mengiriminya transmisi suara? Meskipun dia tertekan di dalam hatinya, dia masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Bahkan ketika dia melihat sekelompok orang yang datang dengan kepala manajer dari sudut matanya menyebar untuk menyelidiki kebun buahnya, ekspresinya tetap tidak berubah. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa berdoa agar orang-orang ini tidak hati-hati memeriksa jumlah buah roh api. Hanya dengan begitu dia bisa melarikan diri. Tanpa disadari, ketika dia melihat senyum tipis Zhou Zeng, itu sepertinya mengandung makna yang lebih dalam. Sebelum dia sempat memikirkannya, kepala manajer di depannya bertanya, "Bagaimana kamu membuat Jenderal Si Chen begitu dekat dengan kamu?" Yang Kai menurunkan alisnya. "Saya tidak tahu." "Kamu tidak tahu?" Kepala manajer mengangkat alisnya. Du Rufeng berkata dari samping. "Yang Kai, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Chief Manager hanya bertanya dengan santai. "Itu tidak penting." Petik 2. Yang Kai berkata dengan ekspresi pahit. "Aku benar-benar tidak tahu. Beberapa bulan yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke kebun buah ini, Grand General entah bagaimana jatuh dari langit dan mendarat tepat di depan saya. Mungkin Jenderal Besar mengira saya telah melakukan sesuatu padanya dan sangat marah sehingga dia ingin mematuk buah di kebun buah saya. Bagaimana junior ini bisa menanggung ini? Sebagai pelayan kebun buah, merawat buah adalah tugasku. Jadi aku melawannya karena marah." "Kamu bertarung dengannya?" Chief Manager tertawa. "Kamu cukup berani." Yang Kai berkata dengan malu. Pada saat itu, junior ini baru saja tiba dan tidak tahu identitas Jenderal Besar. Jadi saya berani menyinggung perasaannya. Jika itu hari ini, saya pasti tidak akan memiliki keberanian. Petik 2. Du Rufeng mengangguk dan berkata, "Kepala manajer, saya tahu bahwa junior ini datang ke tanah spiritual api kurang dari setengah tahun yang lalu dan memang pendatang baru. Tetapi dia telah memberikan kontribusi yang besar." "Oh," kepala manajer mengungkapkan ekspresi terkejut sebelum dengan serius menilai Yang Kai. Tanpa menanyakan kontribusi apa yang telah dia buat, dia mengangguk dan berkata, "Lanjutkan." Yang Kai mengangkat bahu. "Tidak ada yang lain. Sejak itu, selama saya datang ke kebun buah, Jenderal Besar selalu seperti ini. Jadi ini adalah persahabatan yang ditempa melalui pertarungan." Kepala manajer tersenyum dan mengangguk. "Menarik. Ini adalah pertama kalinya Du Rufeng mendengar hal seperti itu." Jadi dia menunjuk Yang Kai dan berkata, "Kamu anak nakal. Kamu harus bersyukur bahwa kamu tidak melakukan apapun pada Jenderal Besar pada waktu itu. Jika tidak, Yang Mulia akan mengulitimu hidup-hidup." Yang Kai tertawa hampa, berpikir bahwa bulu Jenderal Besar telah jatuh sedikit. Pada saat ini, orang-orang yang telah tersebar di seluruh taman buah kembali satu demi satu. Salah satu dari mereka melirik Yang Kai sebelum menyerahkan slip batu giok. Hati Yang Kai menegang saat dia samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah. Kepala manajer mengambil slip batu giok dan memindainya dengan Divine Sense-nya sebelum menyerahkannya kepada Du Rufeng. "Lihatlah." Du Rufeng mengambilnya dengan rasa ingin tahu dan melirik Yang Kai. Bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kebun buah ini. Kalau tidak, mengapa manajer utama memintanya untuk melihatnya? Ini bukan dalam wewenangnya. Tapi apa yang bisa terjadi pada kebun buah ini? Setelah pemeriksaan yang cermat, ekspresi Du Rufeng sedikit berubah saat dia menatap Yang Kai dengan dingin. "Yang Kai, dapatkah kamu memberitahu saya mengapa ada buah roh api yang hilang dari kebun buah kamu?" "Betulkah?" Yang Kai terkejut. "Kamu tahu?" Du Rufeng mengerutkan kening. Yang Kai berkata, "Sebelum kalian semua tiba, junior ini membersihkan jumlah buah roh api dan menemukan bahwa ada perbedaan 1 digit dari rekor sebelumnya sebelum junior ini pergi. Namun, pada saat itu, saya tidak bisa memastikan. Jadi saat saya akan menghitungnya dengan hati-hati, kalian semua datang." Yang Kai berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Sekarang sepertinya hitungan sebelumnya benar. Memang ada 1 buah roh api yang hilang." Du Rufeng berkata dengan suara rendah. "Sebagai pelayan, kamu harus mengurus semua yang ada di kebun buah. Apakah kamu tahu hukuman seperti apa yang akan kamu terima jika kamu kekurangan buah roh?" Murid tidak tahu. Paling-paling, melumpuhkan kultivasi kamu dan mengusir kamu dari Seven Skillful Land. Paling buruk, bunuh kamu di tempat. Petik 2. Yang Kai terkejut. Ini sama sekali tidak memberinya jalan keluar. Terkejut, dia berteriak, "Tuan Du, Junior telah salah dituduh. Beberapa hari yang lalu, ketika saya pergi, saya memeriksa jumlah buah roh dan tidak ada satupun yang hilang. Saya bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun hari ini. Jadi kurangnya buah roh ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong mengerti, Tuan Du." Petik 2.
Bagaimana mungkin itu bukan urusanmu? Ekspresi Du Rufeng menjadi serius. Karena kamu adalah penjaga kebun buah ini. Maka semua yang ada di sini terkait erat dengan kamu. Hilangnya buah roh adalah karena kamu tidak mengelolanya dengan baik. Kecuali jika kamu melaporkannya kepada manajer di sini sebelumnya. Mengatakan demikian, dia menoleh ke Zhou Zeng. Zhou Zeng, apakah Yang Kai melaporkannya kepadamu? Zhou Zeng melangkah maju, mengeluarkan batu giok, dan dengan hati-hati memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia menangkupkan tangannya dan berkata, bawahan ini belum menemukan catatan apapun. Du Rufeng menatapnya dalam-dalam sebelum menoleh ke Yang Kai dan bertanya, apalagi yang harus kamu katakan? Aku menolak untuk menerima ini. Yang Kai menegakkan lehernya. Hilangnya buah roh bukan karena aku tidak merawatnya dengan baik. Jika itu hilang, seseorang mencurinya. Orang yang harus dihukum adalah orang yang mencurinya. Ekspresi Du Rufeng berubah drastis saat dia segera berteriak. Jangan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang berani mencuri buah roh di Seven Skillful Land ini? Yang Kai mendengus. Jika seseorang tidak mencurinya, bagaimana mungkin buah ini hilang tanpa alasan? Apakah kamu melihat itu, Chief Manager? Yang selama ini diam, tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Kehilangan buah roh bukanlah masalah besar. Siapapun yang merawatnya akan dihukum. Tetapi sekarang seseorang berani mencuri buah roh, dia harus membuat contoh dari mereka dan membiarkan semua orang di Seven Skillful Land mengetahuinya. Konsekuensi dari mencuri buah roh. Saya tidak melihat apa-apa, tetapi saya memiliki beberapa kecurigaan. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Kepala manajer telah mencapai tahap Open Heaven. Jadi dia harus mahir dalam beberapa teknik pencarian jiwa. Selama kita menangkap orang-orang itu dan menginterogasi mereka, kebenaran akan terungkap. Manajer utama tersenyum ketika mendengar ini. Bagaimana jika saya tidak bisa? Yang Kai berkata, kalau begitu semuanya ada padaku. Ketika saatnya tiba, aku akan mengikuti keputusanmu. Kamu benar-benar punya rencana yang bagus? Chief Manager mendengus ringan. Tapi siapa yang tahu jika kamu mencoba menyeret seseorang bersamamu? Jika kamu benar-benar ingin mencari jiwa seseorang dan memaksa mereka untuk mengaku, kamu harus menjadi orang pertama yang melakukannya. Ketika Yang Kai mendengar ini, dia hampir muntah darah. Ini seperti menembak dirinya sendiri di kaki. Jika dia benar-benar dipaksa untuk mengaku oleh pencarian jiwa orang lain, bukankah dia akan kehilangan semua rahasianya? Jika dia tidak hati-hati, jiwanya bahkan mungkin rusak, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Tetapi masalah hari ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Manajer utama setidaknya adalah master tahap Open Heaven Orde keempat, jadi membunuhnya semudah menghancurkan serangga. Tidak dapat melarikan diri dan tidak dapat melawan. Dia hanya bisa berbalik untuk melihat Du Rufeng. Du Rufeng tidak mengecewakan dan menangkupkan tangannya. Kepala manajer. Karena masalah ini terjadi di tanah spiritual api. Tanah spiritual api akan bertanggung jawab penuh untuk itu. Saya akan membawanya kembali dan memberikan penjelasan kepada Chief Manager. Manajer kepala menggelengkan kepalanya. Rufeng, karena kamu telah berbicara. Secara logis, saya harus memberi kamu wajah. Tetapi masalah hari ini tidak lagi sesederhana hanya kehilangan buah roh. Itu melibatkan seseorang yang mencurinya. Kamu juga harus tahu bahwa buah roh dari berbagai tempat adalah dasar dari 7 tanah keterampilan saya. Jadi tidak ada ruang untuk kecerobohan. Sekarang, seorang pelayan benar-benar berani menyentuh fondasi Seven Skillful Land-ku. Masalah ini bukan untuk memberi saya penjelasan, tetapi untuk memberi penjelasan kepada Raja Surgawi. Petik 2. Hati Du Rufeng menjadi dingin. Karena kepala manajer bahkan telah menyeret Raja Surgawi. Dia benar-benar kehilangan haknya untuk berbicara. Dia menatap Yang Kai dengan ekspresi terdiam. Berpikir pada dirinya sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa kamu menyebutkan bahwa seseorang mencuri buah roh? Sekarang dia tidak bisa membantu bahkan jika dia mau. Yang Kai juga sedikit tercengang. Tidak pernah berpikir bahwa niat awalnya untuk menimbulkan masalah adalah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Mendengarkan kata-kata kepala manajer, selama itu bukan pencuri sembarangan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, buah roh api adalah sesuatu yang telah rusak sejak awal, jadi seharusnya ada beberapa kekurangan. Namun, ketika seorang budak mencuri, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Tangkap dia. Begitu kepala manajer memberi perintah, 2 orang berjalan keluar dari kiri dan kanan, menuju Yang Kai. Seluruh tubuh Yang Kai menegang saat kekuatannya diam-diam mengembun, bimbang antara menyerah dan mempertaruhkan nyawanya. Pada saat ini, Jenderal Besar Si Chen di atas kepalanya mengepakkan sayapnya dan cahaya keemasan terbang keluar dari mulutnya. Yang Kai mengulurkan tangannya karena kebiasaan dan cahaya keemasan menghilang. Apa yang muncul di telapak tangannya bukanlah Open Heaven Pill yang biasa dia gunakan.
tetapi inti buah seukuran mata naga. Inti buah, Yang Kai tercengang. Du Rufeng juga tertegun sejenak, tetapi dengan cepat pulih, tunggu. 27 murid tanah terampil yang mendekati Yang Kai segera berhenti. Du Rufeng dengan cepat tiba di depan Yang Kai dan mengambil inti buah di tangannya. Setelah memeriksanya sejenak, dia tidak bisa menahan tawa. Kepala manajer, pencuri itu tampaknya telah mengaku. Hilangnya buah roh seharusnya tidak ada hubungannya dengan pelayan di sini. Mengatakan demikian, dia menyerahkan inti buah di tangannya. Manajer mengambilnya dan memeriksanya sejenak sebelum menoleh ke Du Rufeng dan tertawa. Kamu juga mengatakan bahwa Jenderal Si Chen menyukainya dan ingin dekat dengannya. Sepertinya dia sedang mencari kesempatan untuk menjebaknya. Saya hampir membunuhnya. Tetapi untungnya, saya tidak bertindak terlalu kejam dan menghindarinya pada saat kritis. Du Rufeng juga tersenyum dan berkata, jadi begitu. Saya bertanya-tanya mengapa Jenderal Besar akan bertindak seperti ini. Jadi itu semua untuk hari ini. Setelah jeda, dia melanjutkan. Sekarang kebenaran telah terungkap. Itu berarti hilangnya buah roh tidak ada hubungannya dengan pelayan yang mencurinya. Tetapi Jenderal Besar memakannya secara tiba-tiba. Kepala manajer, lihat Yang Kai ini. Manajer utama melambaikan tangannya, dan kedua murid Seven Skillful Land segera mundur. Setelah kejadian ini, manajer utama tidak lagi tertarik untuk tinggal dan berbalik. Ayo pergi ke tempat lain. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia melayang ke langit dan terbang. Sekelompok orang dengan cepat pergi. Dan sebelum Du Rufeng pergi, dia melirik Yang Kai dan berbisik, semoga berhasil. Yang Kai menyaksikan semua orang pergi. Matanya tertuju pada punggung Zhou Zeng. Ketika Jenderal Besar meludahkan inti buah barusan, Yang Kai telah dengan jelas melihat ekspresi terkejut Zhou Zeng dan tidak bisa menahan kerutan. Siapa yang melakukan ini hari ini? Apakah itu terkait dengan Zhou Zeng? Setelah memilah-milah situasi dengan hati-hati, dia menyadari bahwa orang yang mencuri buah itu pasti mencoba membunuhnya. Dan kemungkinan dia telah mencuri salah satu buahnya hari ini. Sebelumnya, dia dan Fang Tai telah dipenjara di sel di pasar. Jadi mereka datang sedikit terlambat, memberi pencuri kesempatan untuk bertindak. Orang yang melakukan ini bukan Fang Tai, tetapi dia telah ditangkap oleh tim patroli karena Fang Tai. Kemarin, Fang Tai tampaknya sengaja membuatnya marah, dan orang yang menyelamatkannya dan Fang Tai adalah Zhou Zeng. Saat emosinya berfluktuasi dan Divine Sense-nya beredar, Yang Kai merasa seolah-olah dia telah membuka kabut tebal dan melihat kebenaran. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dia duga, bagaimana orang ini bisa menjamin bahwa manajer utama akan datang untuk memeriksa kebun obatnya? Apakah itu hanya karena Jenderal Si Chen? Bukan tidak mungkin. Selama Chief Manager melihat Jenderal Si Chen, dia pasti penasaran. Pada saat itu, apakah manajer utama memiliki niat untuk turun untuk menyelidiki? Orang ini akan dapat membimbingnya. Sayangnya, kepala manajer yang ingin turun hari ini dan bukan seseorang yang membimbingnya. Jika tidak, Yang Kai akan dapat memverifikasi tebakannya. Yang Kai sangat marah karena dia hampir memicu bencana yang mengancam jiwa. Jika bukan karena Jenderal Besar Si Chen yang membalikkan keadaan pada saat terakhir, dia tidak akan bisa menghindari bencana ini. Bahkan Du Rufeng mungkin tidak akan bisa melindunginya. Dari fakta bahwa Du Rufeng telah muncul di depan kepala manajer dan menolak untuk mematuhi, Yang Kai dapat mengatakan bahwa ini adalah masalah hukuman serius bagi pencuri pelayan. Di sisi lain, Jenderal Besar yang memakannya. Pelayan ini bekerja, baru beberapa bulan. Tapi dia hampir mati. Perjalanan masih panjang. Dengan pemikiran ini, Yang Kai dengan cepat mengambil Jenderal Besar yang berbaring di atas kepalanya dan dengan hati-hati memeriksanya dengan kedua tangan. Ketika Yang Kai pertama kali digunakan sebagai sarang ayam oleh orang ini, dia merasa sangat malu. Tetapi setelah menyaksikan kemampuan Jenderal Besar Dewa Keberuntungan, dia melepaskannya begitu saja. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membutuhkannya untuk menyelamatkan hidupnya hari ini. Sekarang, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Yang Kai menganggapnya enak dipandang. Menariknya ke dalam pelukannya, dia mulai merusaknya. Kamu benar-benar sesuatu. Bahkan dalam situasi putus asa ini, kamu berhasil menemukan jalan keluar. Rambut Jenderal Besar berdiri tegak saat dia mengeluarkan serangkaian teriakan. Meskipun mengerahkan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Yang Kai. Setelah beberapa saat, Yang Kai melepaskannya dan duduk di tanah, meletakkannya di depannya dan tertawa. Pada saat ini, Jenderal Besar tidak lagi memiliki penampilannya yang menakjubkan. Bulu-bulunya berantakan, dan begitu dia lepas dari kendalinya, dia mengepakkan sayap kecilnya dan terbang, mematuk tanpa henti. Yang Kai mengangkat tangannya untuk membela diri. Baiklah, baiklah, lepaskan saja amarahmu. Setelah bermain-main sebentar,
Jenderal besar akhirnya tenang dan berdiri di depan Yang Kai. Menyisir bulunya dengan paruhnya. Sesekali melirik Yang Kai dengan tatapan arogan. Yang Kai meletakkan dagunya di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengapa kamu memiliki inti buah roh api? Apakah kamu pernah memakan buah roh api sebelumnya? Jenderal besar membuka mulutnya dan meludahkan bola cahaya keemasan. Yang Kai menangkapnya dan menemukan bahwa itu sebenarnya beberapa inti buah. Kamu benar-benar memakannya? Yang Kai terkejut. Ini menjelaskan mengapa Jenderal Shichen bisa menyelamatkannya di saat kritis ini. Mengapa kamu membantu saya? Sebenarnya, Yang Kai ingin tahu lebih banyak adalah mengapa Jenderal Shichen memperlakukannya dengan sangat baik. Ketika orang lain ingin mendapatkan pil Open Heaven dari Jenderal Besar, itu semua tergantung pada suasana hati Jenderal Besar. Hanya dia yang bisa menggunakan cacing untuk menukar pil dan menggunakan metode seperti itu untuk secara paksa membuka jalan kekayaan. Ini jelas bukan satu-satunya alasan mengapa dia bertarung dengannya sebelumnya. Tapi sayangnya, sampai sekarang, Jenderal Shichen belum melakukan percakapan yang layak dengannya. Jika Jenderal Besar bisa mengerti apa yang dia katakan, itu berarti Jenderal Besar memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain tetapi terlalu malas untuk melakukannya. Tidak dapat mengetahuinya. Yang Kai tidak dapat diganggu untuk memikirkannya dan hanya mengambil Jenderal Besar dan meletakkannya di kepalanya. Yang Kai berdiri dan berkata, "Hari ini, aku berhutang budi padamu. Jika kamu memiliki permintaan di masa depan, tanyakan saja. Yang ini akan melakukan apa saja." Petik 2. Dia tidak tahu apakah Jenderal Besar telah mendengarnya, tetapi dia tidak memiliki banyak reaksi. Meskipun kebun buahnya besar, hanya butuh 1 hari bagi manajer utama untuk memeriksanya. Yang Kai menunggu sampai hari berikutnya sebelum Du Rufeng tiba. Segera setelah mereka bertemu, Du Rufeng berkata, "Yang Kai, saya mencoba yang terbaik untuk membebaskan kamu dari apa yang terjadi kemarin. Tetapi sayangnya, saya tidak dapat melakukan apapun tentang pencurian itu." Untungnya, Jenderal Besar mengambil inisiatif untuk melangkah maju pada saat terakhir. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petik 2. Yang Kai menangkupkan tangannya dan berkata, "Senior Du terlalu serius. Junior melihat perhatian Senior Du terhadap junior ini kemarin dan akan mengingatnya." Du Rufeng menepuk pundaknya. "Bagus kalau kamu berpikir begitu. Apa yang salah? Apakah kamu secara khusus memanggil saya ke sini untuk mengatakan sesuatu? Jika Yang Kai tidak mengiriminya transmisi suara kemarin, dia tidak akan datang ke sini hari ini." Yang Kai berkata, "Ada sesuatu yang perlu saya diskusikan." Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, "Tuan Du, tolong." Setelah membawa Du Rufeng ke meja dan kursi terdekat, Yang Kai mengeluarkan mata air yang harum dan mulai memasak. Hal-hal ini semua disimpan di space ring-nya. Du Rufeng tersenyum. "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Tidak perlu bertele-tele." Yang Kai merenung sejenak sebelum bertanya. Junior ingin bertanya apakah kata-kata Sirdu sebelumnya masih diperhitungkan? Du Rufeng menatapnya dengan penuh minat. "Ada apa? Sudahkah kamu memikirkannya? Bukankah kamu menolak raja ini sebelumnya?" Yang Kai tertawa hampa. Kali ini berbeda. Junior memiliki beberapa keraguan sebelumnya. Tetapi setelah kejadian kemarin, Junior menemukan bahwa sebagai pelayan, banyak hal yang tidak sesuai denganku. Junior tidak menyukai perasaan tidak berdaya ini. Apalagi, seperti kata pepatah, air mengalir ke bawah sementara orang berjalan ke atas. Karena Tuan telah memberi saya kesempatan ini, Junior secara alami harus memahaminya. Petik 2. Du Rufeng tersenyum sedikit dan berkata, "Di Seven Skillful Land saya, jumlah pelayan adalah yang tertinggi. Tetapi status seorang pelayan adalah yang terendah. Jika seseorang datang ke Seven Skillful Land-ku untuk bekerja sebagai pelayan selama 3.000 tahun, mereka tidak akan bisa kembali. Jika seseorang dapat melompati gerbang naga hanya dalam beberapa tahun, itu semua akan tergantung pada kemampuannya sendiri. Kamu adalah orang yang cakap, jadi raja ini ingin membimbing kamu. Jangan khawatir, kata-kata raja ini secara alami akan diperhitungkan." Petik 2. "Terima kasih banyak kepada Du Senior." Yang Kai berdiri dan membungkuk. Tetapi alih-alih duduk, dia melanjutkan. Junior ingin bertanya, "Jika saya mengikuti Senior Du, apa status saya?" "Mencuci status pelayanmu. Dan kamu akan menjadi murid dari Seven Skillful Land." "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Apa yang ingin kamu lakukan?" Du Rufeng bertanya. Yang Kai mengangkat alisnya. "Bisakah Junior melakukan apapun yang aku inginkan?" Du Rufeng terkekeh. "Selama itu dalam perlindunganku dan tidak melanggar aturan Seven Skillful Land, tidak apa-apa." Yang Kai mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran besar di depan matanya. Junior ingin menjadi manajer kebun buah ini. Du Rufeng sedikit menyipitkan matanya. "Nafsu makanmu cukup besar. Jika Tuan tidak dapat memenuhi permintaan ini, maka murid ini akan lancang."
Du Rufeng mendengus. Apakah kamu mencoba memprovokasi raja ini? Yang Kai tidak akan berani. Du Rufeng menatapnya sejenak. Diam-diam menyesali kata-kata yang baru saja dia katakan. Sekarang, kata-kata Yang Kai membuatnya sulit untuk mundur. Jika dia setuju, dia tidak akan bisa membuat keputusan. Jika dia tidak setuju, itu akan terlalu memalukan di depan Yang Kai. Setelah menimbang pro dan kontra sejenak, dia berkata, untung kamu ingin menjadi pengelola kebun buah. Seperti yang kamu katakan, seseorang harus selalu berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tetapi sekarang posisi manajer diambil oleh orang lain. Meskipun Zhou Zeng agak tidak kompeten, dia tidak melakukan kesalahan besar. Tidak adil baginya untuk tiba-tiba mencabut posisinya sebagai manajer. Jadi mengapa tidak? Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Yang Kai bertanya, bagaimana jika manajer Zhou melakukan kesalahan? Du Rufeng mengerutkan kening. Apa kesalahan Zhou Zeng? Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan salah. Dia akan dihukum sesuai dengan aturan sekte. Tidak ada yang bisa membantunya. Mendengar ini, Yang Kai bertanya, setelah manajer Zhou dicopot dari posisinya, bolehkah junior ini mengambil alih? Du Rufeng tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu memiliki semacam dendam dengan Zhou Zeng? Mengapa kamu ingin menyeretnya ke bawah dan menggantikannya? Yang Kai menggelengkan kepalanya dan berkata, sebentar lagi, junior ini akan mengungkapkan misteri untuk Tuan. Tolong jawab pertanyaan junior ini. Ekspresi Du Rufeng menjadi serius saat dia memikirkannya sejenak sebelum berkata, posisi manajer harus ditunjuk secara pribadi oleh Yang Mulia. Jadi saya hanya bisa merekomendasikan kamu. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Tuan dulu. Cukup. Kamu sudah bertele-tele begitu lama. Apa yang ingin kamu katakan? Cepat katakan. Du Rufeng juga sedikit terganggu olehnya. Itu tentang masalah kemarin, buah roh itu tidak diambil oleh jenderal besar. Itu benar-benar dicuri. Ekspresi Du Rufeng berubah saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Kai, kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu mengatakan sesuatu seperti itu, seseorang mungkin akan mati? Petik 2. Yang Kai melihat ke bawah dan berkata, sebelum kemarin, saya tidak tahu. Tetapi setelah kemarin, saya tahu. Du Rufeng dengan lembut mengetuk meja batu dan berkata, bicaralah dengan hati-hati. Seperti ini, ketika junior ini datang ke kebun buah ini kemarin, hal pertama yang dia lakukan adalah menghitung jumlah buah roh. Tetapi dia menemukan bahwa salah satunya hilang, dan baru 2 jam sejak dipanen. Saat dia mengkhawatirkan hal ini, manajer utama dan kelompoknya tiba di dekatnya. Saat itu, saya tidak punya waktu untuk menyelidiki kebenaran. Dan apa yang terjadi setelah itu disaksikan oleh Tuan. Junior ini hampir diasingkan ke kutukan abadi. Petik 2. Du Rufeng menyipitkan matanya. Cahaya dingin melintas di matanya. Maksudmu masalah ini terkait dengan Zhou Zeng? Sebelum memverifikasi ini, junior ini tidak berani membuat komentar gegabah. Saya harap Sirdu dapat menikmati pertunjukan yang bagus. Pertunjukan yang bagus? Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Yang Kai terbang turun dari kebun buah lain dan mendarat tepat di depan keduanya. Reaksi kedua orang ini juga sangat berbeda. Yang satu sangat gembira dan bergegas maju sementara ekspresi yang lain sedikit berubah saat dia mundur selangkah. Menatap Yang Kai dengan ekspresi ngeri dan bingung. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Old Fang memandang Yang Kai dari atas ke bawah. Yang Kai tidak menatapnya tetapi malah menatap lurus ke arah Xiang Yong dan terkekeh. Itu adalah panggilan dekat. Bukankah aku sudah memberitahumu? Old Fang berkata, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan merasa nyaman. Sekarang setelah kamu baik-baik saja, saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia berhenti sejenak sebelum bertanya. Apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan, adik kecil? Yang Kai menyeringai. Tidak bisakah aku datang menemuimu? Datang untuk menemuiku? Fang tua tercengang. Karena dia datang menemui saya. Mengapa dia menatap Xiang Yong? Dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah di antara keduanya. Jadi dia menoleh untuk melihat Xiang Yong dan menemukan bahwa memang ada sesuatu yang salah. Xiang Yong benar-benar menghindari tatapannya dan memasang ekspresi bersalah. Saudara Xiang, baru beberapa hari sejak terakhir kali kita bertemu. Kenapa kamu menjadi begitu jauh? Yang Kai tersenyum tulus pada Xiang Yong. Ekspresi Xiang Yong menjadi suram. Apakah raja ini sangat akrab denganmu? Jika kita bahkan tidak dekat, apa yang bisa kita lakukan di samping orang asing? Kamu benar. Kakak Xiang dan aku tidak begitu dekat. Tapi mengapa kakak Xiang sangat terkejut melihatku hari ini? Terkejut? Terkejut apa? Xiang Yong melambaikan tangannya dan berteriak. Saya baru saja lahir dengan mata besar. Apakah begitu? Yang Kai terkekeh.
Aku tidak akan menyembunyikannya dari Brother Siang. Kemarin, kepala manajer pergi ke tempat saya dan memeriksa kebun buah saya. Siang Yong menatapnya dan bertanya, kepala manajer pergi? Saudara Siang sangat memperhatikan saya. Kenapa aku harus peduli padamu? Saya hanya bertanya dengan santai. Terserah kamu apakah kamu ingin memberitahu saya atau tidak. Siang Yong dengan dingin mendengus dan duduk di tanah. Bersandar di pohon buah sambil memeluk lengannya dan berpura-pura tidur. Apakah Chief Manager benar-benar pergi ke tempatmu? Fang Tua bertanya dengan gugup. Dipatroli oleh Chief Manager bukanlah hal yang baik. Merawat kebun buah adalah tanggung jawab para pelayan. Jadi tidak ada imbalan untuk merawatnya. Tetapi jika mereka menganggapnya buruk, pasti akan ada hukuman. Jadi tidak ada pelayan yang mau membiarkan kepala manajer datang ke wilayah mereka sendiri. Mereka semua berharap dia bisa melihat ke udara dan pergi. Namun, setiap kali manajer utama datang untuk memeriksa, akan selalu ada beberapa orang yang tidak beruntung. Keberuntungan yang Kai benar-benar buruk. Ada ratusan pelayan di kebun buah. Tetapi manajer utama hanya harus pergi ke tempatnya. Jadi bahkan jika tidak ada masalah, dia pasti akan menemukan beberapa masalah. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Aku hampir tidak bisa melihatmu. Kakak tua. Yang Kai menghela nafas. Ekspresi ketakutan yang tersisa muncul di wajahnya. Fang Tua terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa begitu serius? Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, kebun buahku kehilangan buah roh api. Wajah Old Fang menjadi pucat. Adik, kamu tidak bisa bercanda seperti ini. Kamu akan mati. Kamu baru di sini. Jadi meskipun saya telah memberitahu kamu banyak aturan taman buah, kamu mungkin tidak menyadari beratnya kehilangan buah roh. Izinkan saya memberitahu kamu ini. Kehidupan para pelayan kita tidak seberharga buah roh tunggal. Petik 2. Aku tahu. Aku tahu. Yang Kai mengangguk berulang kali. Kehilangan buah roh adalah kejahatan serius. Manajer utama ingin menjatuhkan saya di tempat. Bahkan jika senior Du maju untuk memohon belas kasihan, itu akan sia-sia. Petik 2. Lalu kenapa kamu? Old Fang bingung. Bahkan permohonan belas kasihan Du Rufeng tidak berguna. Jadi mengapa Yang Kai masih berdiri di sini? Apa yang terjadi selanjutnya? Yang Kai menyeringai dan menunjuk jenderal besar di jarinya. Pada saat terakhir, jenderal besar yang menggunakan kekuatannya dan meludahkan inti buah dari mulutnya. Sekarang, kebenarannya sudah terungkap. Old Fang berkedip. Akhirnya mengerti. Apakah itu berarti jenderal besar diam-diam memakan buah roh itu? Itu benar. Kalau tidak, bagaimana mungkin kebun buah hilang tanpa alasan? Siapa yang berani mencurinya? Menakutkan tuan tua ini sampai mati, Fang Tua menghela nafas panjang. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai pasti bisa mengubah kemalangan menjadi keberuntungan jika dia berdiri di sini. Mendengar seluruh cerita masih membuatnya gemetar ketakutan. Mengapa jenderal besar melakukan hal seperti itu? Old Fang memandang Yang Kai dengan bingung. Bagaimana saya tahu? Mungkin dia makan cacing terlalu banyak dan menjadi serakah. Namun, meskipun masalah ini disebabkan oleh jenderal besar, itu semua berkat dia bahwa saya dapat membalikkan situasi. Tidak peduli apa, aku harus berterima kasih padanya. Old Fang, apakah kamu memiliki ulat sutera api giok di sini? Sedikit. Tidak banyak. Bawa mereka semua ke sini. Mengambil jade Fire Silkworm dari Old Fang, Yang Kai tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik untuk pergi. Dalam kehampaan, kecemerlangan seperti tirai air beredar. Di bawah kecemerlangan ini, Du Rufeng menyembunyikan sosoknya dan mengamati semuanya dari awal hingga akhir. Dia kurang dari 100 meter dari Old Fang. Tetapi dari awal hingga akhir, Old Fang tidak memperhatikan apapun. Setelah Yang Kai pergi, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuat segel tangan, menyebabkan cahaya seperti tirai air sedikit beriak sebelum Yang Kai diam-diam masuk. Pertunjukan yang begitu canggung. Apakah dia akan menerima umpannya? Du Rufeng tertawa. Yang Kai menyeringai. Itu tergantung siapa itu. Jika itu adalah Old Fang, saya khawatir saya tidak akan bisa menipu dia. Tetapi Siang Yong adalah pria yang sembrono. Kita lihat saja, jika itu benar-benar seperti yang saya duga, dia pasti akan mengambil tindakan. Petik 2. Du Rufeng bertanya, bagaimana jika kamu salah? Apakah Tuan ingin menghukum saya? Itu tidak perlu. Tetapi raja ini tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan di sini. Saya hanya akan memberi kamu waktu setengah hari. Jika kita tidak melihat apa-apa setelah setengah hari, masalah ini akan berakhir di sini. Baik, setengah hari, Yang Kai tidak bisa tidak setuju. Dia juga tidak bisa tawar-menawar dengan pihak lain. Memutar kepalanya, dia dengan penasaran bertanya, artefak Tuan cukup menarik. Jika kita benar-benar memancing ular keluar dari lubangnya, bisakah kita mengandalkannya untuk menyembunyikan jejak kita? Du Rufeng dengan bangga berkata, artefak ini dianugerahkan oleh Yang Mulia dan disebut kasa tanpa bayangan.
Siapapun di bawah tahap Open Heaven Orde ketiga tidak akan dapat melihat melalui kekurangannya. Bahkan mereka yang berada di atas panggung Open Heaven Orde ketiga. Selama mereka tidak mencari dengan hati-hati, kamu dapat bersembunyi. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Itu bagus untuk memiliki seseorang untuk diandalkan. Dia tidak perlu khawatir tentang menerobos ke Open Heaven. Dia memiliki banyak harta, termasuk jaring pembungkus surga dan kasa tanpa bayangan. Di sisi lain, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk bertarung di sini. Semua demi statusnya sebagai manajer taman kecil. Saat dia berbicara, ekspresi Yang Kai tiba-tiba berubah. Ikan telah mengambil umpannya. Di bawah, Xiang Yong, yang bersandar di pohon buah dengan tangan disilangkan, perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling sejenak sebelum berdiri. Ekspresinya serius dan ragu-ragu, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Xiang Yong akhirnya mengambil keputusan, berbalik dan berseru, "Fang Tua, jaga kebun buah untukku." Mengatakan demikian, dia tidak peduli apakah Old Fang setuju atau tidak dan terbang lurus ke tengah taman. Di bawah tabir yang tak terlihat, Yang Kai dan Du Rufeng saling melirik sebelum Du Rufeng berkata, "Saya khawatir semuanya benar-benar seperti yang kamu katakan." Yang Kai berkata, "Tuan, kamu akan mengerti begitu kamu melihatnya." Du Rufeng tidak mengatakan apa-apa lagi dan malah menggunakan kasa tanpa bayangan untuk diam-diam mengikuti di belakang Xiang Yong. Xiang Yong menoleh beberapa kali tetapi tidak menemukan apapun. Tidak lama kemudian, Tausat Blades Peak muncul di depan mereka. Puncak ini cukup aneh, seperti pedang yang tertancap di tanah. Pemandangan di puncak ini cukup bagus, tetapi dikelilingi oleh taman. Tidak ada puncak lain yang bisa dilihat dari jauh. Hanya beberapa puncak yang sepi. Ada aula besar di Tausat Blades Peak, tempat manajer kebun buah biasanya tinggal dan bekerja. Dari waktu ke waktu, pelayan akan masuk dan keluar dari Tausat Blades Peak. Dia jelas di sini untuk menemukan Zhou Zeng. Zhou Zeng suka bekerja di paviliun di tepi gunung di luar aula utama. Duduk di paviliun, dia bisa melihat semua gunung kecil dan taman di bawahnya, memberikan perasaan bahwa semuanya berada di bawah kendalinya. Ini adalah perasaan yang disukai Zhou Zeng. Pada saat ini, tidak banyak pelayan yang datang untuk mencari Zhou Zeng. Lagi pula, biasanya, tidak ada hal besar yang akan terjadi di kebun buah. Jadi meskipun ada beberapa masalah, para pelayan akan menemukan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Hanya jika mereka tidak dapat menyelesaikannya, mereka akan datang untuk menemukan Zhou Zeng. Setelah tiba di sini, Xiang Yong tidak segera mencari Zhou Zeng, mungkin merasa sedikit bersalah. Dia menunggu selama 2 jam sampai semua pelayan lain pergi sebelum melangkah maju. Di dalam paviliun, Zhou Zeng bahkan tidak mengangkat kepalanya. "Ada apa?" "Manajer Zhou," Xiang Yong memanggil. Ekspresi Zhou Zeng berubah saat dia mendongak dan melihat Xiang Yong. Segera melihat sekeliling. Dia menggertakkan giginya dan bertanya, "Mengapa kamu di sini? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak datang mencariku selama ini?" Xiang Yong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin mengganggu manajer Zhou. Tetapi ada sesuatu yang saya benar-benar tidak mengerti. Jadi saya harus meminta manajer Zhou untuk menjelaskannya." "Masalah apa yang sangat penting?" Ekspresi Zhou Zeng menjadi jelek. "Yang Kai itu." "Diam." Zhou Zeng tiba-tiba berdiri dan memelototi Xiang Yong dengan penuh kebencian sebelum berteriak, "Ikuti aku." Dengan tangan di belakang, dia memimpin jalan menuju aula utama. Xiang Yong menggaruk kepalanya dan hanya bisa mengikuti. Mereka berdua memasuki aula utama satu demi satu. Zhou Zeng melambaikan token di tangannya dan membuka penghalang sebelum berbalik untuk menatap Xiang Yong. "Apakah kamu gila? Kamu berani menyebutkan masalah ini di luar? Apakah kamu tidak tahu bahwa dinding memiliki telinga? Jika seseorang mendengar tentang ini, belum lagi kamu. Bahkan raja ini tidak akan bisa lolos dari kematian." Xiang Yong berkata, "Tetapi Tuan Manajer mengatakan sebelumnya bahwa selama saya mematuhi pengaturan kamu, Yang Kai akan mati tanpa keraguan. Saya mengikuti pengaturan kamu dan mengambil risiko kehilangan akal. Jadi mengapa bocah kecil itu baik-baik saja?" Petik 2. Zhou Zeng mengerutkan kening. "Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu melihat Yang Kai?"